Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman sukses diterima sebagai PhD student di Auckland, yaitu di Auckland University of Technology. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, ada 3 alasan kenapa saya memilih New Zealand. Yang pertama, kondisi alamnya sangat menarik. Saya sering melihat foto-foto di New Zealand dan saya ingin lihat langsung. Yang kedua, multikultural, budayanya bervariasi. Saya ingin merasakan langsung hidup di tengah budaya yang bervariasi seperti itu. Yang ketiga, sedikit sekali saya mendengar cerita mengenai New Zealand. Saya lebih banyak mendengar cerita dari teman-teman atau rekan-rekan kerja tentang Australia. Jadi saya ingin mendengar langsung, merasakan langsung, melihat langsung bagaimana kondisi di New Zealand. 3 alasan itu yang membuat saya memutuskan untuk terbang lebih jauh melintasi Australia sampai di New Zealand untuk meneruskan studi S3 saya. Cerita ini sifatnya hanya kronologis saja ya. Jadi saya akan bercerita prosesnya saja, proses yang saya alami mulai dari titik awal sampai akhirnya saya diterima di Auckland University of Technology atau AUT. Tidak ada tips dan trik yang spesifik, tapi mungkin kalau memang ada yang bisa bermanfaat, bisa diambil dari cerita saya, silakan. Jadi, yang pertama yang saya lakukan, seperti yang teman-teman sudah duga, adalah menghubungi calon supervisor. Dan itu saya hubungi via email. Saya menghubungi sebanyak mungkin calon supervisor yang bisa saya temukan. Patokan saya saat itu, karena saya mengincar beasiswa LPDP, adalah whitelist atau daftar perguruan tinggi yang disetujui atau direkomendasikan oleh LPDP. Saat itu saya memilih 3 negara, Jepang, Selandia Baru, dan Malaysia. Dari semua email yang telah saya kirim, banyak sekali yang tidak merespons. Ada beberapa yang merespons, tapi memutuskan untuk tidak meneruskan. Tapi ada satu dari Selandia Baru, spesifiknya dari University of Wellington, respons yang sebenarnya tidak menerima saya sebagai student, tapi berkenan mengarahkan saya ke koleganya di Auckland University of Technology. Calon supervisor yang saya kontak di University of Wellington itu adalah Profesor Maybin, sementara kolega Profesor Maybin yang ada di AUT adalah Dr. Mariam. Dari sekian banyak calon supervisor yang saya kontak, memang ada yang sedikit spesial dari Profesor Maybin ini. Profesor Maybin ini adalah satu-satunya calon supervisor yang publikasinya saya kutip di dalam proposal saya. Satu-satunya calon supervisor yang publikasinya saya kutip di dalam proposal saya. Dr. Mariam ini adalah co-author beliau di publikasi tersebut. Jadi saat itu Profesor Maybin menyatakan bahwa dia tidak bisa lagi menerima tambahan student. Saya kemudian dialihkan ke Dr. Mariam, dan beruntung Dr. Mariam berkenan untuk diskusi lebih lanjut. Bukan hanya via email, tapi Dr. Mariam pun mau langsung melakukan video call untuk bicara tatap muka secara daring. Nah, di situ saya melihat ini peluang yang sangat positif. Dari video call pertama, diskusi tetap berlanjut. Mayoritas diskusi kami lakukan via email.
komunikasi kami lakukan secara berkala. Yang kami diskusikan tentu saja mengenai proposal riset yang saya bawa. Menurut Dr. Mariam, proposal saya ini kurang greget. Ada 2 hal yang perlu ditambahkan. Yang pertama, saya perlu memperluas ruang lingkup riset yang saya ajukan dalam proposal saya. Yang kedua, saya perlu menambah referensi-referensi yang lebih kredibel. Soal referensi ini sebenarnya sudah diingatkan oleh pewawancara di seleksi beasiswa LPDP. Saat itu salah satu pewawancara mengingatkan bahwa referensi yang saya gunakan ini kurang kredibel. Jadi apa yang disampaikan oleh pewawancara ini sebenarnya sudah sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Mariam. Dan yang perlu saya lakukan hanya melakukannya saja. Maksud saya yang perlu saya lakukan hanya mewujudkan apa yang mereka sarankan. Ada 2 kali video call tambahan yang dilakukan antara saya dan Dr. Mariam, tapi pada prinsipnya itu semua menjadi bagian dari komunikasi berkala yang kami lakukan untuk membahas proposal dan potensi saya melakukan riset meneruskan S3 di Auckland University of Technology atau AUT. Saya lupa kapan persisnya, tapi di tengah diskusi kami, di tengah diskusi antara saya dan Dr. Mariam, saya juga diarahkan untuk segera mendaftar secara resmi ke kampus, mengajukan application. Nah, di situ saya ikuti saran Dr. Mariam, lalu saya ajukan aplikasi ke kampus, saya daftar di AUT, saya pilih program Doctor of Philosophy. Dari situ saya diminta mengunggah beberapa dokumen untuk menunjukkan kualifikasi saya, antara lain transkrip, tesis. Mereka sebenarnya minta dalam bahasa Inggris, tapi ternyata saya masih bisa memberikan dalam bentuk bahasa Indonesia dengan catatan ada abstrak yang berbahasa Inggris terkait tulisan itu. Bagian yang menarik dari proses ini adalah walaupun secara administratif saya dinyatakan oke, saya tetap harus menyusun sebuah proposal riset yang bisa diterima oleh para reviewer di AUT. Nah, disinilah kerjasama saya dilakukan, tentu saja dengan bimbingan dari Dr. Mariam ya. Saya harus membuat proposal riset yang lebih bisa diterima, yang sesuai dengan standar para reviewer di AUT. Nah, di sini saya banyak menerima umpan balik dari Dr. Mariam dan umpan balik dari para reviewer. Pada prinsipnya yang saya lakukan adalah mencoba mengikuti apa yang mereka sarankan, walaupun pada dasarnya ada hal-hal yang memang saya bantah, ada hal-hal yang saya pertanyakan, saya tanyakan kembali, tapi pada akhirnya diskusinya membuat saya menyadari bahwa memang saya yang perlu mengalah dan mengikuti apa yang mereka sarankan. Dalam proses pembuatan proposal ini, saya diberikan akses ke library mereka. Akses ke library mereka ini memungkinkan saya untuk membuka banyak jurnal, sehingga saya bisa membuka banyak referensi-referensi baru yang bisa saya tambahkan dalam proposal saya. Ini betul-betul signifikan dalam penyusunan proposal ini, karena saya bisa menanggalkan atau mengeluarkan referensi-referensi yang kurang kredibel itu menjadi referensi-referensi yang dari jurnal tertentu yang tentu saja sudah melewati proses peer review. Jadi proposal saya lebih solid. Di satu sisi Dr. Maria memberikan masukan mengenai ruang lingkup, para reviewer dari kampus memberikan masukan-masukan teknis terkait isi dari proposal, lalu saya sendiri menggunakan library untuk mencari referensi lain
yang dapat memperkuat fondasi proposal saya. Pada akhirnya, saya diterima di AUT dalam program PhD in Business Information Systems. Dari cerita singkat itu, saya rasa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, menggunakan referensi yang ditulis oleh calon supervisor. Yang kedua, lebih banyak mendengarkan dan menuruti masukan-masukan yang diberikan daripada membantah lalu memaksakan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, akses ke library dari kampus ini sangat bermanfaat. Soal referensi tadi sudah jelas ya, respons yang diberikan oleh Profesor Maybin, orang pertama yang merespons saya secara positif, itu karena kemungkinan besar karena publikasinya itu saya kutip, dan talking points-nya atau email saya itu berisi paparan atau berisi indikasi ke arah memperluas apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Maybin lewat publikasi tersebut. Itu juga mungkin alasannya kenapa, karena dia tidak lagi bisa menerima student, saya diarahkan ke co-authornya yaitu Dr. Mariam. Soal lebih banyak menuruti daripada membantah, ya memang pada akhirnya kalau kita ingin masuk, proposal kita ingin diterima, ya kita perlu mendengarkan apa sebenarnya yang diharapkan dari tempat kita berkontribusi nantinya. Jadi pada prinsipnya sih ini masalah menyelaraskan, bagaimana kita menyelaraskan apa yang kita ingin lakukan dengan apa yang mereka harapkan. Selama semua itu masih bisa kita lakukan, masih bisa kita terima, turuti saja. Soal akses ke library, ini jujur saja saya sama sekali tidak mengharapkan akan mendapatkan akses seperti itu. Tapi kalau memang bisa mendapatkan kampus yang seperti itu, kemungkinan besar kita juga akan sangat tertolong, apalagi bagi orang-orang yang jarang berinteraksi dengan dunia riset seperti saya ya. Kita akan benar-benar tertolong dalam menyusun referensi yang solid untuk proposal yang lebih berkualitas. Itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.